jika bisa berbuat kebaikan dan merasa sedih jika melakukan kejahatan. Bahwa menurut Imam Al-Baihaqi, salah satu cabang iman yang penting bagi kita semuanya untuk memahaminya adalah sifat orang beriman itu merasa senang ketika diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa berbuat kebaikan, dan sebaliknya merasa sedih kalau ada kebaikan, kalau ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk berbaik kepada orang lain, pada siapapun yang harus ia lakukan, itu tidak bisa ia ambil. Tidak, justru sebaliknya, merasa sedih ketika dirinya, keluarganya, masyarakatnya berbuat baik, dan merasa senang kalau dirinya, keluarganya, atau masyarakat lingkungannya berbuat tidak baik. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa man sarrahu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu bahwa mu'min. Barang siapa yang merasa senang karena kebaikannya dan merasa tidak nyaman, merasa sedih karena keburukan yang dia lakukan, kejelekan yang dia lakukan, maka itulah orang yang beriman. Namun memang persoalannya adalah persoalan cara pandang. Seorang kadang menganggap yang baik jadi tidak baik, yang benar dianggap remang-remang apakah benar apa tidak, dan sebaliknya, yang tidak baik dianggap kebaikan, dan yang sesungguhnya buruk nyata-nyata buruk, tetapi dipaksa pikirannya, mindsetnya, cara pandangnya untuk menganggapnya sebagai kebaikan. Karena itulah memang seorang mukmin harus terus menjaga hatinya, pikirannya, cara pandangnya, mindsetnya. Rasulullah mengajarkan kita untuk banyak berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, mantapkan hatiku untuk tetap lurus di atas jalanmu, di atas agamamu. Atau kita juga sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau goyahkan kemantapan hati kami untuk tetap di atas hidayah-Mu. Kita harus terus berdoa, jangan sampai kita tercungkil, balikkan cara pandang kita, mindset kita, pikiran kita tentang kebaikan, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, kita penting selalu untuk melatih diri banyak niat-niat yang lurus, banyak melakukan segala hal itu dengan nawa itu yang benar, karena segala amal, kita sudah sering mendengar ceramah dari Pak Ustaz, itu ditentukan oleh niatnya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jangan biasakan kita punya niat yang sesat, menyesatkan. Jangan biasakan kita punya sesat yang tidak baik. Nawa itu kanlah, niatkanlah segala hal itu dengan niat yang baik. Dan yang ketiga, kita penting untuk selalu punya komunitas yang baik. Jangan menyengaja kita cari-cari komunitas yang tidak baik, yang kita yakin pasti berpengaruh pada diri kita. Kecuali kalau memang kita sudah menjadi orang yang begitu tegar imannya, tegar pendirian akan kebaikan dan kebenarannya, yang bisa mempengaruhi sebanyak mungkin orang jahat, silahkan. Tetapi ketika kita sadar bahwa pendirian kita masih sering goyah, bahwa kita masih sering labil, bahwa kita sering ela-elu, kalau orang Jawa gampang terpengaruh, hati-hati memilih komunitas, karena komunitas itu sangat besar pengaruhnya bagi diri kita. Seorang penyair Arab mengatakan, anil mar'i la tasal wasalaan qorinihi fa innal qorina bil muqarrani yunsabu. Kalau kamu ingin tanya seorang, jangan langsung tanya sama dia, tanya
dengan temannya itu yang mirip-mirip. Orang ketika gaulnya dengan ahli tukang keplek, ya pertama mungkin dia istighfar melihat temannya keplek itu, tapi lama-lama memaklumi, lama-lama memberikan kesempatan, lama-lama tertarik, dan akhirnya tiru. Gaul sama orang yang suka minum, awalnya istighfar, ya astagfirullah, masa teman saya kok minum, tapi lama-lama tadi memaklumi, lama-lama memberikan kesempatan, lama-lama memberikan dukungan, dan akhirnya menjadi bagian dari orang yang melakukan kejahatan. Komunitas itu budaya. Makanya Rasulullah SAW pernah membuat metafora, tafsir tentang berapa teman itu pengaruhnya luar biasa. Rasulullah berkata, al-masadul fadil as-solih wal khalil isu ka'amilal misk wa nafikil kibri. Jadi teman yang baik dan tidak baik itu ibaratnya kayak bakul minyak misik, minyak wangi, dengan tukang tukang las atau tukang temparsi. Kalau gaulnya sama penjual minyak wangi, paling tidak ciprekan wanginya, atau bahkan kita ikut dapat ikut wangi. Tapi kalau gaul sama tukang las, tukang mesin yang jauh ini tampil nyipratnya, las-lasannya bukan jeleknya tukang las, bukan. Jadi gaul sama tukang las itu cipratan percikan apinya. Karena itulah memang memilih komunitas penting, bergaul harus, tapi pilihlah komunitas di mana kita bergaul itu berjamaah itu agar pengaruh yang dibawa adalah pengaruh yang baik. Al-Baihaqi menyebutkan cabang iman yang 46 adalah as-surur indal hasanah wal iltinam